A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita awali pengajian kita dengan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini semua kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu adalah sehat lahir maupun batin. Sehingga dengan sehat itu alhamdulillah semua kita dapat kembali mengisi rutinitas pengajian kita. Insya Allah langkah dan niat kita ini dijadikan sebagai ladang amal ibadah kita kelak nanti di yaumil kiamah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian malam hari ini adalah umum. Sifatnya umum adalah berarti seluruh apa yang kita kaji, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini berkaitan dengan kehidupan kita yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mengingat akhir-akhir daripada tahun ini kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang di luar batas kemampuan kita. Kita dipertontonkan dengan pertontonan yang sungguh di luar daripada nalar kita. Akhir-akhir ini semua kita selalu seolah-olah kita dipojokkan dengan hal-hal yang belum kita pahami. Sehingga yang pada akhirnya kita semua menjadikan satu dengan yang lainnya saling menyalahkan. Lantas kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita perbuat? Maka tidak ada lain yang harus kita perbuat, yang harus kita laksanakan adalah kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak ada lain, salah satunya yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah litalabul ilmi. Man kharaja litalabul ilmi dakhalal jannah. Man kharaja litalabul ilmi hatta yarji'a fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kakinya, niatnya cuma satu, semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka dakhalal jannah, dia akan jaminannya masuk surga. Kemudian hatta fisabilillah, sama akan diberikan pahala orang-orang yang sabil. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, seringkali saya menyampaikan, seringkali saya menekankan kepada kita semua, selama Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu adalah sehat, gunakan kesempatan ini adalah sebaik-baiknya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sudah memberikan berbagai macam ujian kepada kita, baru kita ingat kepada Allah. Iktanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum yang 5 itu datang. Salah satunya adalah sehataka qabla sukmika, jaga sehatmu sebelum sakit itu datang. Ini saudara-saudara, disadari atau tidak, sehat ini ternyata mahal. Sehat ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Maka kalau memang kita mau beribadah, waktu sehat jangan nunggu sakit. Terkadang kita lupa saudara-saudara, ketika kita sakit baru istighfar ge paseh. Lara untu be, Masya Allah, la ilaha illallah, lara untu. Tapi giliran kita diberikan sehat oleh Allah, lupa kita kepada Allah. Maka kalau kita mau beribadah, nggak usah nunggu sehat, nggak usah nunggu sakit.
Jangan nunggu Allah baru memberikan ujian kepada kita, baru kita ingat kepada Allah. Waktu sehat inilah kalau kita mau beribadah. Saudara-saudara, kalau lagi sehat mah apapun yang kita kerjakan itu nikmat. Kalau kita lagi sehat, apapun yang kita laksanakan insya Allah anteng. Kalau kita sehat nih makan bakwan saja, persis seperti makan goreng terigu. Kalau kita sehat makan bakwan saja persis rasanya goreng terigu. Bener nggak? Tuh kalau kita lagi sehat. Coba kalau kita lagi sakit saudara-saudara, Masya Allah apapun yang ada di hadapan kita, menu itu adalah semuanya enak, lezat. Tapi karena kita sakit, boro-boro itu semua akan merasa nikmat dalam kehidupan kita. Maka ayo, waktu sehat kalau mau ibadah mah, jangan usah nunggu nanti. Karena sehat ini luar biasa saudara-saudara. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tergeletak di bangsa-bangsa rumah sakit. Mereka mengerang, mereka merintih hanya mengharapkan kesembuhan. Kita yang sehat, kita yang sembuh, seolah-olah kita lupa kepada Allah. Padahal disadari atau tidak, semua ini adalah merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah. Kita nggak sadar saudara-saudara. Padahal sehat ini Masya Allah. Sehat ini luar biasa. Sehat ini adalah nikmat yang tiada terbayar dengan apapun. Maka hayulah, waktu sehat kalau mau beribadah, waktu sehat mau beraktivitas apapun itu insya Allah enak kalau kita lagi sehat. Ini badan sehat, pikiran sakit. Ini nggak nyambung. Badannya sehat, pikirannya nggak sehat. Kenapa pikirannya nggak sehat? Inilah yang kita sebut, ada yang disebut sehat jasmani dan apa sehat rohani. Kalau jasmani jelas sehat, fisiknya kelihatan sehat, fisiknya kelihatan nggak ada penyakit, fisiknya betul-betul terlihat kekar, tapi rohaninya sakit. Apa penyakit rohani? Penyakit rohani adalah penyakit yang semua manusia bisa dihinggapi, termasuk kiai, ustadz, ulama. Ada penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Syirik, dengki. Ngomongin orang pinter, ngebenerin nggak bisa. Itu penyakit rohani ngaranna. Maka kita hindarkan hal-hal seperti itu. Bagaimana supaya penyakit rohani ini bisa diobati? Bagaimana supaya penyakit rohani ini betul-betul dikurangi daripada penyakitnya? Jawabannya adalah tidak ada lain. Tadi sudah kita baca dengan kalimat awal istighfar. Semoga dengan kita beristighfar kepada Allah, Allah ampuni segala apa yang sudah kita perbuat. Nabi saja saudara-saudara, orang yang memang sudah dibebaskan dari sifat maksum, dibebaskan dari sifat dosa, tidak pernah telat membaca istighfar sehari semalam. Sebagian ulama ada yang mengatakan 771 sehari semalam. Ada juga yang mengatakan sebagian ulama lebih banyak lagi 10.000 sehari semalam. Kita istighfar sudah telung balen bagi wis gagah bener. Contoh seperti kita habis salat astagfirullahaladzim,
Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Ada yang sampai situ. Ada juga yang astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Mana yang kita pakai? Semuanya boleh. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya pakai astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Boleh, yang mana saja boleh dipakai. Harapannya apa? Supaya penyakit rohani yang ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita diobati dengan istighfar. Ini masalahnya kalau kita nih saudara-saudara istighfar mah nggak salah-salah. Tapi selalu dibuat lagi istighfar, tinggal istighfar. Tapi perbuatan tidak pernah kita rubah untuk mengobati penyakit rohani. Jamaah rahimakumullah. Maka dalam kehidupan ini adalah tidak ada lain kuncinya mendekatkan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Adalah dengan melaksanakan perintahnya. Salat dan ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi ngomongin orang paling duluan. Sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi gibah mah nomor satu. Sholat mah sholat, tapi berbuat yang lain mah juga nggak pernah ketinggalan. Maka wajar Allah memberikan begitu banyak ujian kepada kita. Belum selesai ujian ini, ujian yang ini datang. Belum selesai ujian ini, bahkan musibah nyampe kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan ujian kepada kita, saudara-saudara, jangankan kita yang berbuat maksiat, jangankan kita yang berbuat dosa, bayi yang tidak tahu apa-apa pun terkena akibat daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini kalau sudah ngomongin ini pada meneng, kayak ngerti. Padahal megedok. Ustaz enak ngomong doang, bener. Segala sesuatu itu yang paling enak ngotak, Pak. Yang paling enak ngomong. Karena ngomong nggak bayar. Tapi kadang kita lupa saudara-saudara bahwa nanti kelak di yaumil kiamah semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di muka bumi ini. Ini kalau kita mau jujur, mau ditanya dari kanan sampai ke kiri, pasti jawabannya pengennya ke surga semua. Bener ya? Kalau ditanya dari kanan, hayang itu ke surga? Hah? Serius? Ini yang dari kiri? Pengen gak ke surga? Di surga sepi. Pengen kita ke surga semuanya, saudara-saudara, semuanya juga pengen ke surga karena memang asalnya kita dari sana. Kalau kita melihat sejarah Nabi Adam alaihi salam. Tapi untuk melewati sesuatu yang indah, untuk melewati sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan, kita harus berakit-rakit dulu baru berenang. Ujung-ujungnya ngejebur. Jadi
Jadi kalau pengen ke sorga, tidak ada lain kuncinya melalui namanya sakaratul maut. Ayo, sahan hayang ke sorga. Ayo, pae heula. Ayo, pae heula. Enggak ujuk-ujuk saudara-saudara langsung kita begitu selesai pengajian di sini tiba-tiba ada di sorga. Aneh. Kemana? Iya, salaki aing terbalik-balik. Orang mah di sorga. Melalui kematian dulu. Nah, melalui kematian inilah saudara-saudara kita akan tahu, akan bisa merasakan apa yang sudah kita perbuat. Lah jangankan kita umat Muhammad, orang-orang di luar daripada Islam pun dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Cuman prosesnya yang beda. Nah kita umat Nabi Muhammad insya Allah orang yang akan merasakan keindahan surga ketika dia sakaratul mautnya, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, itu yang disebut husnul khotimah. Maka kalau bisa ente semua itu maca tahlil ngan ulangan saukur dina tahlilan doang Mansur. Jadi melamun tahlilan bekarakan maca tahlil ge beneran. Tasbih sampai mental. Amal lamun geus soleman nu zikir eta mah lauh doang kan. Nah di sini saudara-saudara sok dawamkeun eta kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah banyak-banyak, minimal habis sholat 5 waktu, minimal. Kalau pelajaran thariqah, kalau dia sudah betul-betul diangkat oleh mursyidnya. Kalau saya pribadi sih bahasanya bukan talqin kalau saya. Kalau talqin itu orang yang sudah meninggal atau waktu sakaratul maut baru dibacakan talqin. Tapi ketika seseorang dia ingin menuju ke arah thariqah, kemudian diangkat oleh mursyid, bahasanya bukan ditalqin, saya poho. Jadi kalau bahasa kita disahkan lah, biar lebih dibaiat. Dibaiat itu adalah sesuatu yang betul-betul diambil sumpahnya ketika dia betul-betul mau thariqah. Kalau talqin manjung nupae, talqin. Karena beda kalimatnya juga. Sok dawamkeun tah. Insyaallah lamun jelema sok ngadawamkeun kalimat la ilaha illallah minimal dina salat 5 waktu, minimal 116. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wis konon baikku. Habis sholat 5 waktu, Ustaz harus ada silsilah enggak? Enggak perlu. Ustaz ada bacaan yang lebih khusus lagi biar la ilaha illallahnya mantap? Enggak perlu. Cukuplah hati kita, kolbu kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah sampai, baru nantinya nyampe kepada latifatul qalbi. Nah kalau sudah nyampe kepada latifatul qalbi, bedas orang itu. Bener, bedas. Lawang kita ngobrol begini aja, kalau orang sudah nyampe ke latifatul qalbi, mulutnya tetap ngobrol, tapi hatinya terpaut ke Allah. Itu orang yang sudah nyampe. Kita mah boro-boro. Majarmannya ditalqin.
langsung ditalkin milu tahlilan barang di alam rokona oh wacana beak atuh lain ditalkin ngaranna eta jauh dah saudara-saudara rahimakumullah tah dawamkeun la ilaha illallah la ilaha illallah. Insyaallah barang siapa yang mendawamkan kalimat la ilaha illallah ketika nanti dia sakaratul mautnya akan mengucapkan lisannya la ilaha illallah. Sebab mohon maaf dulur-dulur, manusia nanti akan terlihat ketika di akhir hidupnya yaitu adalah sakaratul maut. Kalau dia hidupnya senang pengajian, kalau hidupnya dia senang sedekah, kalau hidupnya dia senang berbuat kebaikan pada sesama, maka nantinya sakaratul mautnya pun akan betul-betul enteng. Tapi kalau di muka buminya hidupnya jauh kepada pengajian, jauh kepada ulama, sama ustadz gedek, aya pengajian hewa, ada orang azan malah kupingnya sakit, panas, ngebul, jurig gitu. Maka yakin ketika sakaratul mautnya, naudzubillah summa naudzubillah, itulah yang digambarkan oleh salah satu keluarga baginda Nabi kita Muhammad, Abu Lahab. Beliau adalah juga pamannya Nabi, beliau juga adalah keluarganya Nabi, tapi ketika sakaratul mautnya dia tidak mengucapkan kalimat bahkan tidak beriman, bahkan tidak mengakui kepada kenabian Rasul, yang pada akhirnya beliau pun dimasukkan ke golongan musyrikin. Sampai Allah mengabadikan di dalam salah satu suratnya, tabat yada abi lahabeu, celaka tangan Abu Lahab tuh. Saudara jamaah rahimakumullah, maka yuk obati penyakit rohani kita. Kalau ngobatin penyakit jasmani mudah. Ke warung beli paramek, beli oskadon, beli puyer 16, insya Allah ampeg. Lain cager lain. Lah orang penyakitnya penyakit korengan, dibeliin puyer 16. Ya nggak nyambung lah boy. Iya kan? Sakitnya sakit mata, diobatinya oskadon. Ada porsinya, ada ketentuannya tuh. Jadi penyakit jasmani mah mudah coy. Kalau kita mau ngobati, kalau kita mau sempat bisa diobatin, obatin. Kalau memang sudah nggak bisa, kita bawa ke rumah sakit sudah nggak bisa, ya tinggal nunggu waktu. Ya kan? Manusia ini nggak ada yang selamanya akan hidup, nggak ada. Biarin aja, nanti juga lama-lama mati. Kan begitu orang. Nggak ada orang itu, biarin aja, nanti juga lama-lama hidup, nggak ada. Hidup melulu kita di muka bumi ini, yang lain mati kabeh. Ngomong naon lu kukulilingan bae. Jadi kalau kita simpulkan saudara-saudara jamaah rahimakumullah, bahwa pesan Nabi ini adalah sehataka qabla sukmika, di antara yang 5 adalah jaga sehatmu sebelum sakit itu datang. Syukuri sehat ini dengan sebaik-baiknya. Ini ibadah kalau kita lagi sehat mah enak. Kerja kalau lagi sehat, kalau sehat mah enak. Makan kalau lagi sehat mah enak. Apa saja kalau badan kita sehat mah enak. Cuman pertanyaannya adalah, seringkali saya sampaikan, jangan sampai kita lupakan. Di dalam tubuh kita ada jasmani, ada rohani. Jasmani fisik kita, fisiknya sehat, bisa kemana-mana. Tapi otak, pikiran dan hatinya banyak penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit hati ini kadang-kadang, masalah bukan kadang-kadang, hampir setiap manusia, termasuk kiai, termasuk ustadz, termasuk ulama, semua terhinggapi penyakit-penyakit yang dalam kalbu. Syirik, dengki, ngomongin orang, sombong, fitnah dan sebagainya. Ini kayak pengajian begini nih.
Atena mah ngararomong, ustaz eta ngomong doang. Bener mah, kadengian ku saya ge. Apalagi yang ngomong. Kedengeran. Yang sebelah kanan ngomong, ustaz kayak ianya aja. Kedenger gua ge cuy. Iya. Kata yang sebelah kiri, eta ustaz jeung budak keneh ngomong nang pantes bae. Karena sebelah kiri mah loba nu kolot. Nah, berkenaan dengan itu, di akhir kita salat tahiyat akhir ada lafaz, ada kalimat sabbit qalbi ala sabbit qalbi ala dinik, bahwa Allah yang membulak-balikan hati kita. Hati kita ini kadang-kadang, mohon maaf saudara-saudara, lagi ngaji begini mah insya Allah kita masih bebas. Lagi mah ngaji begini mah insya Allah, karena masih ada nur Allah di lingkungan pengajian kita. Masih ada cahaya Allah di dalam majelis kita. Tapi begitu kita keluar dari pengajian, sampai kita ke rumah, beda lagi hati kita. Ini disadari atau tidak, itulah kejadiannya. Maka bagaimana cara kita mengobati hati? Tidak ada lain tadi adalah, pertama dengan istighfar, yang kedua perbanyak kalimat la ilaha illallah. Eta bae ulah ka mana-mana. Sulah yang nu ka mana latifatul sirri, latifatul qalbi, latifah dan sebagainya, 7 dina hati. Eta lamun geus nyampe kana 7 eta karak mah hirup mah anteng. Boga duit Allah nu mere. Anteng bae hirup, beda dengan kita. Dengan rokok bisa putang panting. Mana ieu? Eta masyaallah duit warung ge beak. Beak duit warung. Tapi kalau kita terpaut kepada Allah, insya Allah anteng mahirup, anteng coy. Makanya nggak usah jauh dengan Allah, Andri, nggak usah jauh dengan Allah. Kalau jauh dengan Allah, cek Allah, tumbangkan dia, bubar Pak. Hidup ini. Sabit qalbi ala dini. Ulah poho ta ujungna aya wa ala ta'a. Hati orang kadang-kadang dibulak-balikan ke Allah. Poe ieu beda, isukan beda deui. Poe ieu bener, isukan mah teu bener. Tapi aya ujungna wa ala ta'atik, untuk menuju ketaatan kepada Allah. Lamun geus ujungna ieu kena wa ala ta'atik, insyaallah poe ieu A, isukan insyaallah A. Tapi karena kita belum nyampe kepada wa ala ta'atika ke sana, maka yang terjadi sekarang, hari ini kita berbicara A, besok berbicara B. Bagaimana kalau sudah seperti ini saudara-saudara? Ibda binafsik, kembalilah kepada diri kita masing-masing. Wiskoh kuncine ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan pernah kita menista orang lain, jangan pernah kita membenci orang lain, jangan pernah kita menghina orang lain, jangan. Boleh jadi orang yang kita benci hari itu dia mulia di hadapan Allah. Boleh jadi hari itu kita menghina orang lain, besok dia mulia di hadapan Allah. Justru kita yang hina. Sering kali saya sampaikan, sudah jangan pernah kita melihat yang lain itu adalah kecil. Semua manusia sama di mata Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Maka kuncinya adalah fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling utama, bekal yang sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bukan takut sama yang tua, bukan. Jangan salah arti ini. Takwa, kita mah takut sama yang tua. Nah yang tua di sini cuma 3, Besarul, Basep, sama Abah Mukri. Laju kita semua, kita mah wedi kalau sing tua.
Tergantung sing tuane. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah, pertama, ini kesimpulannya, jaga sehat sebaik-baiknya. Karena kalau sudah sakit, ya Allah, ya Rasulullah, ya bayangin ya, semua sudah bisalah kita merasakan. Lagi sehat mah ya Allah jauh sama agama, lagi senang mah kita jauh sama Allah. Allah lagi memberikan ini dan itu mau kita lupa kepada Allah. Giliran kita terjepit, giliran Allah memberikan begitu ujian yang hebat kepada kita, baru kita nyebut, ya Allah kenapa sih gue ini begini? Ya Allah kenapa sih nggak adil amat? Ya Allah kenapa sih, kenapa dan kenapa? Allah lamun kadengean meta kurang pak. Ngomong Allah ge. Dia nyalahkan karena aing, dia bisa ngomong begitu. Ari dia syukur teu ka aing, tah ceuk Allah. Dibere mata dua, cukup kanan kiri. Coba lamun dibere mata dua, hiji dihareup, hiji diburi. Kotok. Ya kan? Tuh. Ini kumaha teu bersyukurnya, coba ge mikir-mikir, elan mikir. Jangan petang-tang peteng-teng makelin mas doang. Dikasih kuping dua, coba tuh. Coba lamun hiji. Lucu kita ngeliatnya. Dikasih hidung lobangnya ada ke bawah. Coba lamun kaluhur. Lamun hujan riweuh eta. Bener enggak? Kembung coy nginum malulu. Bayangin saudara-saudara, apa kurangnya Allah kepada kita ya Allah. Kadang-kadang Masya Allah. Maka hiduplah seperti kedua belah tangan ini, pak, kanan dan kiri. Anteng hirup mah. Jangan hidup seperti telinga kanan kiri. Meskipun dekat gak pernah ketemu. Gak pernah. Datang anak kiai, ya Allah. Pak Kiai hirupnya susah amat, cek kuping kanan kadenge omongan kiai. Begitu beres salaman mah, leungit lumpat ka dieu tah. Teu nyambung, Pak. Tapi kalau hidup seperti kedua belah tangan ini anteng, Pak, anteng. Anteng. Coba ge bayangkan, Masya Allah. Yang kedua, kesimpulannya adalah ingat bahwa dalam tubuh kita ada jasmani, ada rohani. Di samping kita menjaga kesehatan jasmani kita adalah fisik, kita jaga kesehatan rohani kita. Jangan dikira kita semua, Ustaz, saya mah penyakit rohaninya mah alhamdulillah sehat terus. Lalu rohani mana? Rohani tukang sol sendal. Di bakung eta mah. Nyaho lah. Ya buktinya ada rohani bibi kita masuk rumah sakit. Ya kan? Jadi rohani itu adalah bukan rohani yang di situ. Rohani di dalam batin kita. Tah, penyakit rohani itu tadi sirik, dengki, gibah, sombong, takabur. Enggak seneng kalau ngelihat orang itu dia bahagia. Ada tetangga punya TV gede, dia yang sakit kepala. Ada tetangga punya motor baru, panas dingin. Ada tetangga ganti pagar, repot. Ada satu teman kerjaan, temannya diangkat jadi pegawai, dianya masih begitu saja. Kumaha carana ieu si ieu bisa modar ieu. Sirik. Makanya sifat-sifat yang begitu jauhin, Eko, jauhin. Berusaha hidup itu jangan selalu ada di belakang setir. Sekali-kali ke depan setir. Numbur. Nah, semuanya sudah ada bagian-bagiannya, sudah ya.
ngobati penyakit rohani batin kita adalah pertama, rajin-rajinlah kita bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan saya kehidupan seperti ini ya Allah. Saya terima kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan rezeki hari ini seperti ini ya Allah. Itu ini enggak, Pak. Habis gajian boro-boro ada yang bersyukur. Jujur? Oh, Pak. Wis yakin kita ge. Mansur dina Sabtu gajian ke. Begitu dipirit, wah kurang ke. Ditakon karo bes, lah sira ngutang apa ora? Megang doang. Nyampe ke rumah, dibagi ini, dibagi itu, nggak kebagian. Tapi kalau kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, inilah rezeki saya hari ini. Insya Allah inilah yang membawa keberkahan kepada keluarga kami. Insya Allah itu disebut berkah. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, itu beberapa waktu yang sudah disampaikan ta ayat eta. Al-Baqarah jelas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat nuka 2. Allazina yu'minuna bil allazina telok ngaji. Bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaq dirinya lagi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ari jelema iman tak percaya kanu gaib. Saha nu gaib? Allah. Allah tak teu kadeulean. Allah tak teu karasa. Allah tak teu ngawujud. Tapi buktinya ada. Mana buktinya? Orang diberi nyawa. Orang teu percaya kadinya eta saudara-saudara. Gua mah hidup mah tergantung gua dong. Mau gimana gua terserah. Nah kalau prinsip seperti ini, elan ajur lu hidup bener aja. Sombong. Terserah gua dong hidup mah. Mau bagaimana tak? Udah gak usah nafsi-nafsi Ustaz. Hidup nafsi-nafsi. Giliran paeh Ustaz udah digerokin. Bener mak, itu pengalaman nyata. Ustaz, hidup masing-masing. Mau sholat-sholat aja. Mau ngaji-ngaji aja. Mau usah ngajak-ngajak. Giliran penting sakaratul maut diketok pintu-pintu saya Pak. Ustaz tolong. Orang tua saya ngap-ngapan. Lah cek dia masing-masing. Tolong yang seperti ini jangan dipakai. Hidup perlu hablum minanas wa hablum. Yang terakhir kesimpulannya adalah bahwa jasmani rohani itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Adanya rohani, adanya jasmani. Adanya jasmani, adanya rohani. Kalau jasmani doang berarti mayit. Bener nggak? Nyawaan. Ugo-ugo di jalan. Iya. Aya di toko cet anu keleuleungeun kikian beta. Naon eta? Iman. Nah. Jadi kudu dua seimbang, ada jasmani, ada rohani. Jasmani na tapi lamun rohani na Allah, ajur hidup Pak. Rohani baik tapi lamun jasmani doang berarti jurig. Ya jurig betul kadeulean. Maka saya mohon maaf Abah Mukri, mohon maaf bisi cenah di Kampung Baru di Karawang itu. Begitu balik ti dia anu kasurupan ngomong, ieu kaasupan Syekh tu bagus mahdum ieu. Sepak jelemana. Di mana buat tukang ngadu kotok bisa keasupan Syekh itu mau mahdum? Enggak ada ceritanya, enggak ada. Kadang-kadang enak. Eta nu kitu-kitu lobana di umur salak eta, Bah. Tempat si Idrus, ih anak emang eta. Jelema tukang main gaple begitu kasurupan. Ieu bapak kolot kula cenah ieu. Aneh kadang-kadang heueuy. Itu
Itu jadi ayat tadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jelema nu percaya kana ghaib mah kudu wa yuqimuna shalah, kudu salat. Jelema nu geus salat mah kudu wa mimma razaqnahum yung ngabelanjakeun hartana di jalan Allah eta karak menyambung lur. Ieu mah ari tauhid mah kenceng ka Allah, ari salat mah teu dipelajari fikihna, teu dipelajari tauhidna, teu dipelajari masalah ma'ani balaghah mantikna. Ustaz, saya mah salat saja sesuai dengan aturan Nabi. Bener, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti Nabi salat. Pertanyaannya nih kepada kalian semua, pernahkah kalian bertemu dengan Nabi, melihat Nabi salat? Saya becan pernah. Ini mengenah baik salat mah seperti Nabi, Ustaz. Nabi Muhammad mana lu? Muhammad Palapa ta lu? Enak. Nah yang model-model begitu itu banyak. Ini tempat si Irul, kasar keruh. Kesel yang kadang-kadang. Iya, salat mah Ustaz. Ya Allah. Benar dalilnya mah benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti Nabi salat. Pertanyaannya siapa yang menyaksikan Rasul salat? Maka diatur tuh ku agama fikih, pelajari. Jangan di pelajaran kabeh takbir begini, berdirinya begini, bacaannya harus benar-benar. Terkecuali yang belum belajar. 3 kesimpulan ini insya Allah kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya maka akan timbul dalam kalbu kita adalah orang yang betul-betul qanaah. Naon qanaah? Qanaah itu adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan seperti ya terima, nggak usah adug-adugan. Ini mah kadang-kadang protes karena Allah. Nggak adil Allah ini. Saya kan ngaji. Saya kan sering sedekah. Alhamdulillah Pak Ustadz tiap hari Jumat itu saya keliling. Ngapain? Meriksa kotak amal doang. Nggak salah itunya bro. Sedekahnya nggak salah. Tapi sedekah itu akan ditolak oleh Allah, puasa akan ditolak oleh Allah, umrah, haji akan ditolak oleh Allah. Lamun nu salat 5 waktuna teu dijalankeun. Berarti semua kunci ibadah ayatnya di salat. Paham lo? Pelan-pelan bae, maghrib, sudah maghrib baru isya, sudah isya sampai insya Allah ke subuh. Sudah subuh insya Allah zuhur. Jangan sampai ini ya Allah ting bating subuh kesiangan. Zuhur masih di kerjaan. Asar masih di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya molor. Tiduran, irarek sa ibadah na ka Allah. Giliran payah yang disolatkan, mikir ge. Mikir. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu menjaga kesehatan kita jasmani maupun rohani. Tidak ada yang sehat terus selamanya. Tidak ada yang sakit juga selamanya. Likulli da'in wa dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, cuman kita belum ketahuan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap perkara itu ada juga permasalahannya. Enggak ujug-ujug. Kalau bahasa sekarang mah enggak mungkin ada asap kalau tidak ada itu peribahasanya. Maka mudah-mudahan berharap berdoa semua kita ini, terutama yang masih muda-muda, Masya Allah. Perjalanan ente sama masih jauh. Kalau kami ini yang sudah 50 tahun, Masya Allah. Tinggal nunggu waktu paling banter. Paling banter nih kami ini. Saya saja sudah sampai kurang lebih 50, 49 saya. Mang Dina
tinggal nunggu sisa. Iya, Babe Sahrul, apalagi yang gemuk mah diabetes cepat matinya, Be. Kalau yang gemuk mah cepat matinya bener. Ngap, duduknya ngap. Iya. Mungkin dari tadi ke silang serobah deh, robah deh. Kalau kami ini yang sudah 50, Masya Allah, paling banter. Nunggu umur 10 tahun yang akan datang. Itu juga kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tapi kan ente yang masih muda-muda, ya Allah, masih 20, 30, insya Allah besok juga mati. Ya jangan dikira yang muda nggak mati, boy. Tetap. Mati kejelekannya, mati pelitnya, segala macam itu. Orangnya juga tetap lah. Ya makanya didengekeun heula ulah pakai amin-amin bae ya. Itu saja, mudah-mudahan semua kita dijadikan orang-orang yang betul-betul bisa menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Sekali lagi saya sampaikan, ini sering saya sampaikan, tidak gampang. Ya, tidak gampang. Nanti seperti saya ngomong blak. Oh, mudah, ngomong mah mudah. Tapi prakteknya, ya Allah ya Rasulullah, loba ujiana, loba masalahna, loba ini dan itunya. Tapi kalau kita bersandar kepada Allahu Azza wa Jalla, maka semuanya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri. Setiap ayat kesusahan pasti kita akan menemukan kemudahan. Inilah yang disebut katanya, sering kita dengar, dalam segala sesuatu masalah pasti ada hikmahnya. Cuman kita tidak tahu. Kalau Allah langsung kasih tahu, tuh hikmahnya begitu, lu bakal begitu, mungkin manusia akan semuanya bertaubat. Mudah-mudahan semua kita dijadikan orang-orang yang sabar, orang-orang yang menjaga kesehatan lahir batin kita, sehingga kita ketika beribadah kepada Allah betul-betul dalam keadaan stamina yang baik, kemudian hati kita yang baik, yang menimbulkan inilah suatu keikhlasan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.